Ibadah yang dipimpin Roh Kudus itu bukan diukur dari manifestasi lahiriah, tapi dari perubahan hati dan hidup yang makin berpusat pada Kristus. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Siang hari ini saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara untuk beribadah bersama-sama dan juga melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya Anggraini Oktaviana, biasanya dipanggil Viana. Dan kali ini saya ke Makassar dan ini juga pertama kalinya saya ke GKKA Makassar. Karena saya bersama dengan tim dari Wonders of Worship Ministry atau WOW Ministry. Kami melayani di tempat ini. Jadi terima kasih juga untuk gembala, hamba Tuhan, majelis, dan seluruh keluarga besar GKKA yang memberikan kami kesempatan WOW Ministry untuk boleh melayani di tempat ini. Kemarin seharian bahkan bersama dengan tim yang luar biasa di dalam persiapan untuk acara WOW Conference 2025 on the Roadshow. Dan Makassar menjadi kota keempat, kota terakhir dari WOW Conference yang kami adakan di tahun ini. Selain di WOW Ministry, saudara-saudara, saya melayani di salah satu gereja di Jakarta, yaitu Gereja Kristen Baptis Jakarta, disingkat GKBJ, tepatnya yang ada di Kelapa Gading. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara juga mungkin suatu saat kalau ke Jakarta, main di daerah Kelapa Gading pas hari Minggu mau kebaktian bisa. Di tempat kami jam 8 itu ibadah berbahasa Mandarin dan jam 10 berbahasa Indonesia dengan style atau suasana ibadah yang tidak terlalu berbeda jauh juga seperti ibadah saudara di tempat ini. Dan hari ini saya semakin bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya kepercayaan, kesempatan untuk boleh melayani pemberitaan firman Tuhan di satu hari penting di dalam kalender gerejawi yang walaupun kita sebagai gereja, termasuk saya sebagai hamba Tuhan bidang ibadah, terkadang tidak memberikan sebuah perhatian yang lebih pada hari raya ini. Kita begitu sibuk kita mempersiapkan untuk Natal, untuk Paskah. Tapi adakah saudara-saudara yang ngeh kalau hari ini adalah hari raya Pentakosta? Tahu ya saudara ya, luar biasa berarti ya. Karena itu bolehkah kita kasih salam kiri kanan depan belakang, kita mau ucapkan selamat hari raya Pentakosta. Agak jarang saudara-saudara mungkin ya. Selamat Natal kita ucapkan setahun sekali, Paskah juga setahun sekali. Tapi kali ini dengan semangat yang sama untuk merayakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita mau sama-sama merenungkan satu tema yaitu transformasi bukan sekedar manifestasi di hari Pentakosta ini. Mari bersama-sama kita mau baca satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita akan tema ini, yaitu Filipi 3 ayatnya yang ketiga. Saya sudah tayangkan di slide di depan, mari kita membacanya bersama-sama. Filipi 3 ayat 3, demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara-saudara, sekitar akhir tahun 1990-an di sebuah gereja di Inggris, di sana ada satu kebaktian dalam sebuah gereja yang begitu luar biasa. Kenapa luar biasa saudara-saudara? Karena gereja tersebut punya ruangan yang gede, keren gitu ya. Dan isinya pun di dalam fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung terjadinya sebuah ibadah yang sound di sana begitu baik, lighting di sana begitu baik. Para pelayan Tuhan yang ada di depan, mereka yang bernyanyi, udah seperti penyanyi-penyanyi profesional dengan kualitas-kualitas suara yang indah.
Tapi saudara-saudara, gembala dari gereja tersebut, seorang yang bernama Mike Pilavachi, beliau kemudian mulai menyadari kok kayaknya ada yang mulai bergeser. Kok kayaknya ada yang mulai nggak bener nih dengan situasi ibadah di gereja saya. Dia kemudian mulai menyimpulkan dari observasinya itu bahwa jangan-jangan nih kondisi jemaat saya ketika beribadah kepada Tuhan itu lebih mengejar suasana daripada mengejar Tuhan. Maka saudara-saudara di dalam perenungannya itu beliau kemudian mengambil satu keputusan besar yang saya yakin saudara-saudara gembala di tempat ini ataupun gembala di tempat saya melayani kayaknya juga gak akan berani untuk mengambil keputusan tersebut. Saudara, beliau kemudian memutuskan dan mengumumkan bahwa mulai minggu depan kita ibadah gak usah pakai musik. Soundman off, pemusik off. Semua dibawa bernyanyi bersama-sama. Jadi biasanya jemaat yang menikmati seperti performance dari para performer yang ada di depan. Kali ini para performernya ada bersama-sama dengan jemaat, bernyanyi bersama-sama dan tanpa musik saudara-saudara. Tanpa ada bantuan sound. Saudara, saya membayangkan pastilah ada kagoknya. Saudara mulai membayangin ya, kalau misalnya tiba-tiba ibadah di sini, kemudian soundnya mati, ya nggak pakai musik, gimana kira-kira saudara ibadahnya? Mungkin mereka juga mulai resah gitu ya, kok ibadah kayak begini sih? Dari situasi yang tadinya begitu, wah, kok tiba-tiba jadi sesepi ini? Tetapi saudara-saudara mulai dari minggu yang pertama belum terbiasa, masuk ke minggu-minggu berikutnya, maka saudara-saudara di dalam keheningan itu Roh Kudus berkarya dengan begitu luar biasanya sehingga jemaat Tuhan pada akhirnya mereka kemudian datang menyembah Tuhan dari ketulusan hati mereka. Sampai-sampai saudara-saudara ada seorang pelayan di sana namanya Matt Redman. Beliau kemudian terinspirasi dari apa yang terjadi di gerejanya tersebut. Dan muncullah atau terciptalah sebuah lagu yang mungkin saya yakin di gereja ini pun juga pasti kita pernah menyanyikannya. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. That it's all about you. It's all about you, Jesus. Saudara, Matt Redman ini setidaknya mewakili jemaat yang ada di sana tersadar bahwa yang namanya ibadah itu bukan tentang suasananya. Yang namanya ibadah itu berangkat dari kesadaran bahwa semua ini adalah tentang Tuhan. Saudara-saudara, beliau kemudian menuliskan lagu ini di mana ini berangkat dari satu pengalaman yang begitu unik yang mungkin hanya di gereja itu terjadi demikian. Mungkin belum ada gereja-gereja di Indonesia yang punya pengalaman seperti itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa inilah pengalaman unik dari sebuah gereja yang kemudian melahirkan sebuah lagu yang memberkati dan mengantar kita ketika menyanyikan itu benar-benar diingatkan lagi akan heart of worship itu. Maka saudara-saudara, ini lagu yang kemudian menyadarkan, lagu yang muncul dari sebuah pertobatan, lagu yang muncul dari sebuah kesadaran. Ibadah itu bukan tentang suasana, bukan tentang manifestasi, bukan tentang perasaan, tapi tentang siapa yang memimpin kita menyembah. Saudara-saudara, ibadah yang sejati adalah ketika kita beribadah oleh rohnya. Ibadah yang sejati adalah ketika kita kemudian beribadah dipimpin oleh rohnya, dituntun oleh rohnya dan hanya tertuju kepada dia.
Sehingga pada akhirnya kemegahan yang dimunculkan, kemegahan yang timbul di sana adalah bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Inilah kata firman Tuhan yang kita baca tadi, Filipi 3 ayatnya yang ketiga. Di mana saudara-saudara ketika Paulus saat itu menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, ada satu hal yang terjadi di sana, di mana di sana kemudian ada banyak penyunat-penyunat palsu dalam tanda kutip, itu istilah yang ada di sana, yang dipakai di sana, di mana mereka kemudian menekankan saudara bahwa yang namanya keselamatan itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Yang namanya keselamatan itu akan diperoleh kalau kamu disunat dan kalau kamu kemudian dengan taat melakukan hukum Taurat. Jelas saudara-saudara ini sangat berbeda dengan apa yang kemudian diyakini oleh Paulus. Anugerah itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu bukan sesuatu yang kita kejar dan kemudian bisa kita dapatkan. Keselamatan itu akan menjadi begitu tanda kutip murahannya kalau syaratnya hanya sunat dan taat pada hukum Taurat. Semua itu adalah hal-hal lahiriah di mana kemudian mulai ditentang, di mana kemudian Paulus mulai mengajarkan enggak seperti itu. Ini yang benar seperti ini. Bahwa identitas orang Kristen yang sejati itu ditentukan oleh karya Roh Kudus di dalam diri kita dan bukan oleh ritual-ritual lahiriah tersebut. Sunat, ketaatan pada hukum Taurat, dan lain sebagainya. Karena saudara-saudara, Paulus ngomong gini, di dalam ayatnya yang keempat dan seterusnya, Paulus seakan-akan ngomong, kalau itu syaratnya, kalau itu yang dibangga-banggakan oleh penyunat-penyunat palsu, maka saudara-saudara Paulus kemudian bisa kita katakan dialah yang paling layak untuk sombong, untuk berbangga. Kenapa? Karena dia disunat pada hari yang ke-8. Dia adalah orang yang kemudian berasal dari bangsa Israel, berasal dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, penganiaya jemaat, mentaati hukum Taurat dengan tak bercacat. Sehingga saudara-saudara kalau hal-hal lahiriah itulah yang menjadi syaratnya, Paulus tuh lebih memenuhi syarat daripada mungkin para penyunat-penyunat palsu yang berkembang, yang hadir di sana. Tapi menariknya saudara-saudara, Paulus kemudian mengatakan seperti ini dalam ayatnya yang ke-7 dan seterusnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena iman dalam Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Saudara-saudara, inilah yang kemudian dikatakan oleh Paulus. Semua itu udah lalu dan semua itu tuh gak benar. Dia dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dia dibenarkan oleh karya Roh Kudus. Dia memperoleh anugerah keselamatan bukan karena dia mengejarnya dengan hal lahiriah tersebut, tetapi karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara Paulus berkata di dalam ayatnya yang ketiga ini, karena kitalah orang-orang bersunat. Bukan secara harafiah fisik, tetapi ini berbicara tentang identitas rohani kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang bukan mengusahakan keselamatan itu tetapi memperoleh anugerah keselamatan itu, maka saudara-saudara kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah lagi. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
identitas baru Paulus inilah yang kemudian mengarahkan dia pada akhirnya punya tujuan yang baru. Tujuan yang kemudian dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang semakin meyakinkan bagaimana Paulus hanya mau bermegah di dalam Yesus Kristus dan tidak lagi memikirkan atau mengandalkan hal lahiriah tadi. Paulus kemudian berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, identitas dirinya sebagai umat tebusan, itulah yang kemudian membawa mengarahkan dia punya tujuan yang dia kejar. Bukan lagi hal-hal lahiriah, yang dia banggakan bukan lagi hal-hal lahiriah. Tetapi dia mau mengejar pengenalan akan Kristus. Saudara, Roh Kudus menggeser pusat kepercayaannya dari apa yang ditampilkan ke siapa yang dikenal olehnya, yaitu Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, konsep ini, kebenaran inilah yang seharusnya kita implementasikan, kita terapkan di dalam ibadah kita. Saudara, kadang kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepadanya, ketika kita datang sesuai dengan identitas kita sebagai umat tebusan, kita dimungkinkan untuk beribadah kepadanya hanya oleh Dia, sehingga saudara, bukannya seharusnya Dia saja yang menjadi fokus kita dan bukan hal-hal lahiriah yang lain. Saudara, konsep ini, kebenaran inilah yang seharusnya kita terapkan di dalam ibadah kita. Bagaimana kita kemudian menjadikan Kristus itu sebagai fokus dari ibadah kita. Karena kita datang beribadah dengan identitas sebagai umat tebusan Kristus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah terkadang yang menjadi fokus di dalam sebuah ibadah itu bukan lagi Kristus, tapi yang lain. Kita mungkin ke-distract, kita mungkin teralihkan fokusnya dengan hal-hal yang terlihat wow. Fasilitas yang ada, pelayan-pelayan yang luar biasa, bahkan mungkin manifestasi-manifestasi hal lahiriah yang spektakuler. Dan bahkan terkadang itu yang lebih kita kejar daripada fokus menyembah Dia saja. Saudara, ibadah hari Minggu yang sukses, kira-kira apa definisinya? Apakah kalau berjalan sesuai dengan rundown? Apakah kalau yang di depan sini dan yang ada di depan sama ekspresifnya? Sama semangatnya? Wah, ibadah hari Minggu ini sukses. Apakah ibadah hari Minggu itu dikatakan sukses ketika hamba Tuhan bidang ibadah dia duduk dan melihat semua yang ada di depan ini nggak ada salah-salahnya? Saudara, saya pernah melayani lama di Surabaya. Dan mereka yang pernah pelayanan dengan saya di tim ibadah pasti tahu. Ketika saya udah duduk di depan situ, pasti mereka deg-degan. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau udah ada sedikit yang saya langsung ada ekspresi yang begitu mereka udah ngelihat alis saya, udah melihat ngelirikan mata saya, makin deg-degan. Yang salah tambah salah gitu ya jadinya. Tapi sudah saya kemudian belajar, waktu misalkan ada kesalahan-kesalahan sedikit, saya ubah ekspresi saya. Bukannya alis saya langsung, tapi saya senyum. Tetap mereka tahu bahwa, oh iya ada salah. Tapi ya udahlah kita senyumin aja.
Saudara, apakah ibadah yang sukses tolak ukurnya adalah ketika semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan? Perfect, nggak ada salah-salahnya sama sekali. Apakah seperti itu saudara-saudara? Betul, ibadah itu harus kita siapkan dengan excellent. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan ibadah kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Suara yang terbaik, permainan musik terbaik. Sebagai penyambut di depan, saudara menyambut dengan senyuman yang paling manis, senyuman paling hangat. Setiap yang melayani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu penting. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi ukuran bahwa ibadah di hari Minggu itu sukses? Bukankah yang jauh lebih penting dari semuanya itu? Ukuran sebuah ibadah yang sukses, yaitu adalah ketika kita menampilkan Kristus sejelas-jelasnya. Dan bukan perintilan-perintilan yang lain yang pada akhirnya menggeser fokus kita. Bukan lagi ke Tuhan, tapi ke hal-hal yang lain itu. Saudara, liturgi yang baik adalah liturgi yang menampilkan Allah sejelas-jelasnya. Dan memberi ruang bagi umat Tuhan untuk meresponi penyataan Allah tersebut. Tetapi di dalam berjalannya sebuah ibadah sudah ada liturgi yang baik, sudah disusun dengan baik. Tetapi ternyata mungkin kita sebagai pelayan-pelayan ataupun juga sebagai jemaat yang kita kejar, yang jadi fokus kita bukan lagi bagaimana rangkaian di dalam liturgi itu bisa menampilkan Kristus sejelas-jelasnya. Tapi kita yang ada colongan-colongan, kita yang mau tampil. Kita yang jangan-jangan jadi orang yang menggeser fokus orang lain itu. Bukan lagi pada Tuhan, tapi pada hal-hal lahiriah yang lain. Saudara-saudara, saya pernah praktek 1 tahun di sebuah gereja di Pulau Sulawesi ini. Setelah saya praktek di gereja itu, modelan ibadahnya mirip-mirip dengan di sini. Ada ibadah yang style A, ada ibadah yang style B. Bedanya di sini 2 kali kebaktian, di sana 4 kali kebaktian. Jadi saudara, dengan 2 style ini pada akhirnya juga ada jemaat yang setia ikut ibadah yang style A, ada jemaat yang setia ikut style B. Ada satu AI, beliau kemudian biasanya ikut ibadah di style A. Saya biasanya pimpin pujian di ibadah yang style B. Satu kali saudara-saudara, sekitar mungkin mau masuk akhir tahun sebelum panjang rentetan rangkaian perayaan Natal, komisi ini, komisi itu, ini dan itu. Maka saudara-saudara ada yang namanya di tempat tersebut ibadah untuk para pelayan Tuhan. Jadi mereka yang melayani pengurus komisi dan lain sebagainya ikut di situ. Nah, ada satu AI yang tadi saya katakan ibadah yang style A itu, beliau ikut di sana. Pas waktu itu saya bersama dengan beberapa WL, kami pimpin pujian bareng-bareng. Dan kami memakai nuansa ibadahnya yang style B itu. Saudara, tempat saya praktek ini, di sana orang-orangnya adalah perkumpulan antara orang-orang dari Makassar dan Manado. Saya orang Manado. Kemudian saudara-saudara, hari itu ketika kami bikin ibadah kumpul-kumpul itu, AI itu gak ketemu saya. Jadi dia gak ada ngobrol sama saya. Tapi waktu hari Minggunya saudara, dia udah selesai ikut ibadah yang siang itu, dia masuk ke mobilnya. Kemudian pas dia mau keluar dari lapangan sekolah itu ya, parkiran di sana, pas dia mau keluar dia lihat saya. Kemudian dia buka kaca mobilnya saudara-saudara, kemudian dia panggil saya, Panginjil Viana, sini. Kemudian saudara-saudara, saya lari ke sana, kemudian saya bilang, iya AI, ada apa? Hei, kau itu perempuan, jangan mau kau pimpin pujian loncat-loncat. Kau itu perempuan, baru kau itu hamba Tuhan. Wah, semua yang ada di lapangan di parkiran itu dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di ruangan-ruangan sekolah minggu begitu keluar semuanya ngeliatin saudara. Wah, saya cuma nunduk, iya AI, iya AI.
Tapi saudara-saudara, saya kemudian pada akhirnya mengingat peristiwa itu membuat saya berpikir. Jangan-jangan si Viana, si penginjil perempuan itu yang loncat-loncat nih kalau pimpin pujian ya. Buat apa loncat-loncatnya? Apakah sungguh-sungguh ekspresi yang tertuju kepada Tuhan? Sudah ketika kita mengangkat tangan kita, ketika kita bertepuk tangan, ketika kita berekspresi di dalam ibadah kita, puji-pujian kita, bahkan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Apakah sungguh semuanya itu fokusnya kepada Tuhan? Sudah ketika kita kemudian ada di sini, ada banyak sekali godaan buat kita. Setuju teman-teman? Worship team? Kita bisa sangat tergoda untuk apa? Kita yang jadi pusatnya. Orang ketemu di mall, kita gak kenal mereka, mereka tahu kita. Kenapa? Karena kita selalu di depan. Ada banyak godaan yang bisa membuat kita pada akhirnya secara mungkin gak terang-terangan. Tapi ketika kita datang beribadah, bukan lagi Kristus yang jadi fokus, bukan lagi Kristus yang jadi pusat, tetapi kita. Sudah ada banyak juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang tanpa sadar, tanpa kita mengakuinya, tapi mau menjadikan diri kita sebagai fokus dari ibadah itu. Apa yang bikin saya senang, apa yang bikin saya puas? Kenapa gereja ibadahnya seperti ini? Kenapa gak ada fasilitas ini? Kenapa gak bisa begini? Kenapa begitu? Sudah dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, dengan kritik-kritikan, sudah semua itu penting untuk kita evaluasi bersama untuk perkembangan kemajuan gereja kita. Tetapi saudara-saudara, mari renungkan sejenak, jangan-jangan tanpa kita sadar atau tanpa kita mengakuinya, di dalam sebuah ibadah yang kita kejar atau yang menjadi fokus kita, bukan lagi Tuhan, tapi apa yang menyenangkan hati kita, apa yang membuat kita puas. Sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, kita sadar betul ibadah ini inisiatifnya Tuhan. Ibadah artinya Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Sehingga ketika kita dimampukan oleh Roh Allah untuk meresponi undangan Tuhan, ketika kita dimampukan oleh Roh Allah untuk hadir di tempat ini beribadah kepada Tuhan, bukankah logikanya seharusnya yang jadi pusat itu adalah pribadi yang mengundang kita, pribadi yang menebus kita, pribadi yang tanpa kita berusaha untuk selamat, dia yang datang, dia yang berinisiatif untuk kemudian mati di atas kayu salib tebus dosa kita. Kita adalah umat tebusannya, milik kepunyaannya yang seharusnya tidak hanya mengklaim bahwa saya punya Yesus. Tapi ingat, kita juga milik Yesus. Yesus yang berdaulat atas hidup kita, Yesus saja yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Makanya itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang ibadah, bahkan beribadah oleh Roh Allah, maka sebetulnya ini saudara-saudara tidak hanya berbicara tentang ibadah minggu, ibadah komunal seperti ini. Karena sebetulnya ibadah komunal adalah bagaimana kita merayakan ibadah personal kita masing-masing, kemudian di hari Minggu kita berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena saudara-saudara beribadah oleh Roh Allah di dalam Filipi 3 ayatnya yang ketiga ini, kata latreuo yang dipakai di sana itu bukan hanya fokus kepada ibadah ritual, tidak hanya fokus kepada ibadah di jam hari waktu tertentu saja, tapi berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Artinya bagaimana kita sebagai umat tebusan Tuhan itu kemudian tetap hidupnya fokus sama Tuhan, bukan hanya di dalam ibadah di tempat ini, tapi dalam keseharian hidup kita. Seluruh bagian firman Tuhan yang tadi juga sudah dibaca, yang jadi panggilan beribadah di ibadah kita tadi, dikatakan di sana bagaimana kita
harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Dua ayat yang sering dikutip, sering dipakai ketika berbicara tentang ibadah. Saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam apa saudara? Roh dan kebenaran. Surah ayat ini begitu populer. Tetapi mungkin saudara-saudara kalau kita mau mundur sedikit, beberapa ayat dialog sebelumnya antara Tuhan Yesus dengan perempuan tersebut, maka saudara-saudara kita akan menemukan bagaimana si perempuan ini, dia waktu ketemu Tuhan Yesus, dia tuh sebenarnya bingung. Ini gimana sih? Yang benar yang mana? Jadi kalau saya mau beribadah, ada yang bilang beribadah itu di sini. Yang lain bilang beribadah itu di situ. Tetapi waktu ditanya tentang tempat beribadah, Tuhan Yesus jawabnya saudara-saudara, hal yang lebih esensial lagi. Yesus kemudian berkata seperti ini saudara, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Menyembah, kenal, menyembah, kenal. Kata proskuneo itu artinya sebuah hubungan yang dekat. Hubungan yang mau melekat. Hubungan yang kemudian punya satu kerinduan, kehausan untuk tetap terus terhubung. Hubungan yang penuh dengan rasa hormat, kasih dan ketaatan. Di mana saudara-saudara hubungan ini, penyembah-penyembah yang punya relasi dengan Tuhan inilah yang dicari oleh Tuhan. Nah kalau orang punya relasi dengan seseorang saudara-saudara, itu harus di-maintain terus menerus dan berlangsung terus menerus. Sehingga ketika kita berbicara tentang ibadah, sebetulnya saudara-saudara itu juga berlaku di dalam daily life kita. Bahkan sebagai seorang penyembah, kita harus punya lifestyle as a worshiper. Sebagai seorang penyembah. Karena saudara-saudara identitas kita sebagai umat tebusan, identitas kita sebagai penyembah, itu enggak kita tinggalin kan waktu kita keluar dari ruangan ini. Setuju? Di luaran pun, saudara dan saya tetap umat tebusan Kristus. Di luar pun kita tetap seorang penyembah. Nah bagaimanakah seorang penyembah yang dicari oleh Tuhan? Penyembah yang punya hubungan, penyembah yang punya relasi dengan Tuhan. Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana seseorang menyembah benar-benar keluar dari dalam hatinya. Ada satu motivasi yang murni, yang tulus, betul-betul hanya terarah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara semuanya itu sekali lagi seharusnya terjadi di dalam sepanjang umur hidup kita. Dan di dalam seluruh berbagai macam keberadaan diri kita. Seorang yang bernama Bob Kauflin, saudara, beliau menulis buku dan banyak buku tentang ibadah. Punya banyak tulisan-tulisan tentang ibadah. Beliau kemudian pernah berkata seperti ini. Ibadah itu lebih dari sekedar emosi yang memuncak. Ibadah itu tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan konteksnya tentunya saudara-saudara ini haruslah setiap harinya. Ibadah itu tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Tiap-tiap harinya, tiap-tiap waktunya. Saudara tentunya untuk menghidupi seorang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang punya relasi intim, relasi dekat dengan Tuhan, yang selalu terhubung dengan Tuhan, tentu saja enggak gampang, benar enggak saudara? Tapi hari ini kita merayakan apa? Pentakosta. Dialah penolong yang dianugerahkan bagi kita. Dialah roh penghibur. Dialah roh kebenaran yang akan menuntun setiap kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun mungkin yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita, kita tetap bisa untuk senantiasa terhubung, punya hubungan yang intim dan hati yang terus terarah kepada Tuhan.
Walaupun sekali lagi, betul saudara, tentu bukan sesuatu yang mudah untuk kita jalani hidup ini dengan fokus kepada Tuhan. Setiap kali hari raya Pentakosta, saya selalu datang kepada Tuhan dan bersyukur banget. Kenapa saudara-saudara? Karena saya adalah seorang lulusan seminari yang tentu tahu banyak tentang Tuhan. Mau nilainya berapapun dulu di seminari, tapi pasti pengetahuan tentang Tuhan, tahulah saudara ya. Tapi saudara-saudara, ada satu masa di mana ketika saya sudah melayani Tuhan, waktu itu saya masih ada di Surabaya. Dan saudara, di hari itu saya ngerasa, aduh hidup kok berat banget. Saudara, saya tahu mungkin Bapak Ibu Saudara yang datang pagi hari ini, mungkin saudara-saudara pun punya pergumulan saat ini yang sangat berat. Mungkin hanya pasangan atau keluarga saudara yang tahu, jemaat yang ada sekalipun mungkin dekat, mereka mungkin gak tahu saudara lagi bergumul. Tetapi saudara-saudara, dengan pergumulan saudara yang berat, saya pun waktu itu punya pergumulan yang berat versi saya. Sampai akhirnya saudara-saudara, ketika saya betul-betul ngerasa udah berat banget Tuhan. Saudara, saya mulai berpikir dan bahkan berusaha untuk udahlah mati aja. Saudara, makanya saya begitu bisa mengerti dengan jemaat, orang-orang awam yang kemudian mungkin datang dan berkata, udahlah capek jalanin hidup, mau bunuh diri aja. Saya bisa mengerti kenapa ada juga bahkan hamba-hamba Tuhan yang mereka kemudian berpikir bahkan memutuskan untuk mati aja lah. Karena saya pernah ada di situasi itu. Tapi saudara-saudara, ketika saya merasa berat, ketika saya mulai merasa putus asa, ketika saya mulai mau mengupayakan supaya mati aja. Saudara, malam itu saya betul-betul merasakan apa yang selama ini saya tahu, yaitu tentang Allah Roh Kudus. Dia benar-benar hadir, dia benar-benar ada. Saudara, malam hari itu saya telepon Semu, istri dari gembala tempat saya melayani. Saya bilang, tolong doakan supaya aku gak aneh-aneh. Tanpa saya cerita saya lagi ada masalah apa. Tapi saya percaya dia akan ngomong ke suaminya, gembala tempat saya pelayanan, dan mereka akan berdoa. Saudara, di dalam kekalutan saya ketika saya masih bisa hubungi orang, tolong doakan saya. Saya percaya itu karena Roh Kudus. Dan karena Allah Roh Kuduslah, maka hari ini kita masih bisa ketemu, saudara. Karena kalau enggak, mungkin malam itu menjadi akhir dari hidup saya. Saudara, ada masa-masa dalam perjalanan hidup kita emang berat untuk betul-betul hidup buat Tuhan. Emang berat untuk kita yang sudah ditebus Tuhan, mengalami yang namanya transformasi, mengalami yang namanya perubahan hidup semakin hari semakin serupa Kristus. Enggak gampang, ada masa-masa hidup kita yang berat. Tapi saudara-saudara, di saat itulah kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia benar-benar ada. Roh Kudus yang terkadang suka kita batas-batasi di dalam ibadah seperti ini. Roh Kudus yang terkadang begitu jarangnya dibahas. Dia ada. Dia hadir dalam hidup kita. Dia begitu pedulinya dengan kita dan dia tetap mau menuntun kita. Di dalam masa-masa sulit kita, di dalam masa yang baik-baik saja pun dia ada. Dia mau supaya kita boleh terus bertumbuh semakin hari menjadi umat tebusan yang semakin serupa Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebuah ibadah yang baik adalah ibadah yang transformatif. Ibadah yang membawa setiap jemaat Tuhan termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kemudian ketika keluar dari tempat ini benar-benar menjadi pribadi yang mengalami perubahan yang semakin hari semakin ke arah yang baik. Semakin hari semakin serupa Kristus. Makanya di ujung dari liturgi kita bukan cuma berkat yang diberikan.
tetapi ada pengutusan dan berkat. Kita diutus untuk menjadi umat tebusan, melakukan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tapi kita nggak sendiri lakukan itu, ada berkat Tuhan. Bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati kita. Sehingga mungkin dengan gestur kita, ketika kita membuka tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Saudara pegang baik-baik janji firman Tuhan. Dia akan menyertai kita. Dia yang akan memampukan kita menjalani perjalanan hidup yang mungkin tidak mudah bagi kita. Tapi Allah Roh Kudus selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Dan Dia yang akan memampukan kita untuk kita boleh terus hidup memuliakan Dia. Dan semakin hari semakin serupa Kristus. Saudara, tadi di ibadah yang pertama saya cerita. Dulu waktu saya sekolah, saya suka bilang sama mama saya, "Ma, kalau ke sekolah nggak perlu terlalu cantik-cantik pakai baju bagus-bagus." Kenapa saudara? Karena beberapa kali pas mama saya datang gitu ya, ada beberapa teman yang juga tahu mama saya, guru-guru bahkan ngomongnya gini, "Ih, mamanya cantik, kenapa anaknya gak secantik mamanya?" Wah, terluka saya. Seperti tadi saya katakan, saya orang Manado, saya lahir di Kota Bitung, kelas 2 SMA baru saya pindah sekeluarga ke Jakarta. Papa saya itu orang Sanger, makanya kulit saya ya beda sama mama saya yang Minahasa, putih, cantik. Sudah ketika kemudian saya kecil bertumbuh dibilang gak mirip sama mamanya, gak mirip sama mamanya. Satu kali saudara-saudara, ketika saya kemudian masuk ke seminari, keluarga saya masih di Jakarta, saya pelayanan di Surabaya, keluarga saya masih di Jakarta. Ketika saya kemudian pindah ke Jakarta, pelayanan di Jakarta, maka saya tinggal bareng-bareng keluarga saya. Akhirnya papa mama saya ikut beribadah di gereja tempat saya melayani. Mama saya ikut ibadah lansia, karena udah 60-an tahun ke atas. Kemudian saudara, begitu kemudian turun, ada makan-makannya, selesai ibadah, ada ai-ai yang kemudian ngomong gini, "Oh, ini mamanya pengincan Taufiana, pantesan, mirip, ih cantik, sama." Saudara, awal-awal dengar itu, saya tuh gak suka. Kenapa? Bohong ini pasti. Karena yang biasa saya dengarkan dari kecil adalah apa? Gak mirip, mamanya cantik begitu, anaknya gak cantik. Mamanya putih, anaknya kulitnya gelap. Saya bilang iya, tapi saya juga anak papa saya. Itulah perpaduan mereka, lahirnya begini ya. Tapi saudara-saudara, saya kemudian mulai ngeliat gitu ya. Ditambah lagi satu kali ketika saya kunci rambut saya gitu ya. Anaknya gembala saya kemudian ngomong gini, "Ih, Civi, kayak Tante Nancy." Mama saya namanya Nancy gitu ya. "Hah, emang iya?" "Iya, mirip." Kemudian saudara, dengan banyaknya omongan-omongan itu saya jadi mikir, iya ya mirip. Terus kenapa saya harus kesel dibilang mirip mama saya? Bukannya dulu saya justru pengen gitu ya untuk disebut mirip sama mama saya. Sekarang dibilang mirip nggak percaya, ada kesel-keselnya dikit. Terus saya mikir saudara, ada kemiripan lain selain mungkin wajahnya gitu ya. Kulit mah tetaplah enggak. Tapi saudara-saudara, saya mulai mikir, iya ya, dulu saya kesel banget kalau pulang sekolah mau masuk. "Jangan dulu masuk, mama baru habis bepel." Orang Manado nih kan, ada galak-galaknya. Terus kita mau lewat mana coba ya. Akhirnya saudara nunggu, saya sama adik saya nunggu. Pulang sekolah, tas itu taruh di situ, sepatu itu taruh di situ. Mama tadi udah beres-beres rumah. Saudara, dulu saya kesel. Sekarang, wah saudara, mungkin ada yang lebih rapi dari saya. Tapi saya ternyata termasuk orang yang bersih dan rapi. Kayak gini sudah saya keluar kota, saya sekarang tinggal sendiri di Pastori. Saya keluar kota sebelum pergi saya udah bersih-bersih tempat saya tinggal. Karena saya pengennya waktu saya pulang kondisi yang bersih dan rapi. Dan sudah saya kemudian mulai mikir-mikir, iya ya kenapa kadang tuh saya suka ada debat-debat kecil sama mama saya. Karena mungkin benar ya lagunya Nadine itu.
Keras kepalamu sama denganku, caramu marah, caramu tersenyum. Mungkin karena saya sama mama saya itu sama-sama kerasnya mungkin. Makanya suka ada debat-debat kecil. Saya mulai ngerasa kayak iya ya, gaya marah-marahnya juga mirip ternyata ya. Caranya senyum gitu ya, saya ngeliatin mak saya gitu ya, mama saya kalau datang ke gereja, gitu ya. Terus ternyata ada orang juga yang bilang, iya kalau senyum sama. Saudara mulai penasaran ya mama saya secantik apa ya. Tapi saudara-saudara saya kemudian berpikir seperti ini. Seharusnya saya bersyukur, berarti semakin hari saya semakin mirip dengan orang tua saya. Dan harusnya saya juga semakin bersyukur kalau kemudian orang melihat saya, semakin hari saya semakin serupa Kristus. Dan bukankah itu yang seharusnya kita senangi? Bukankah itu yang seharusnya kita kejar saudara-saudara? Sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, maka Roh Allah yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk kita jadi umat Tuhan yang semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Karena saudara-saudara di akhir ibadah ini, di akhir dari khotbah ini saya ingin menutup dengan slide ini. Bahwa ibadah yang dipimpin Roh Kudus itu bukan diukur dari manifestasi lahiriah, tapi dari perubahan hati dan hidup yang makin berpusat pada Kristus. Sudah saya berdoa setiap kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang semakin fokus kepada Kristus, yang semakin rindu, pengen banget untuk hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena ibadah itu, it's all about Jesus. Mari sama-sama kita datang tundukkan hati kita di hadapannya.